Oke. Kita lihat soalnya sekarang. Untuk dia cuma satu problem aja, lumayan komprehensif. Jadi mungkin di bab ini yang ditanyakan adalah mungkin banyak kali analisa, tapi di analisa tadi udah gue kasih di materi. Mungkin gue coba untuk explore hitungannya. Oke, jadi ada Computex Corporation. Di sini dia punya net sales, terus ada sales dia, terus di sini income of less than 50% itu undistributed. Oke, jadi ini subsidiary dia. Terus COGS, general depreciation. Oke, depreciation. Kemudian ada notesnya di bawah. Lalu interest expense netnya sebesar 700.000. Ada rental expense juga. Lalu ada share of minority interest in consolidated income. Jadi ada pembagian minority interest di income-nya dia. Oke, atau sebenarnya lebih gampang, fixed charge yang dimiliki oleh si subsidiary. Lalu dapat kita income before tax sebesar 2,2. Lalu ada income tax current and deferred. Jadi current dibayar langsung, deferred itu ditangguhkan. Lalu ada income before extraordinary item. Nah, ini extraordinary gain adalah gain yang didapatkan sebenarnya ini juga dari anak usaha. Lalu ada income 1,3, lalu dapat pembayaran dividen. Oke. Di sini kita disuruh hitung earnings to fixed charge ratio. Earning to fixed charge tadi bahwa kita tahu bahwa ada, intinya sebenarnya adalah earning yang dimiliki oleh perusahaan, yang didapatkan oleh perusahaan terhadap fixed charge-nya. Tapi apa aja di situ nanti kita bisa lihat. Oke. Jadi income statement-nya kurang lebih seperti ini. Lalu earnings to fixed charge adalah earnings-nya ada ini, ada pre-tax income, kemudian interest expense plus amortization of debt expense and discount or premium, plus interest portion of operating rental expense. Jadi ini lebih ke jadi ini earnings dia, earnings yang available to fixed charge-nya dia. Terus ada tax adjusted preferred stock dan previously capitalized interest amortized in the period dan dikurangin undistributed income less than percent owned subsidiaries or affiliates. Dibagi total interest incurred ditambah amortisasi debt expense and discount premium. Terus dari situ ada juga interest porsi interest dari operating rental expense. Lalu ada tax adjusted preferred stock dividend requirements. Jadi preferred stock dividend dari majority owned, dari subsidiary yang anak perusahaan yang dimiliki secara majority oleh perusahaan ini. Nah, sebenarnya yang agak sulit di sini adalah kita ngelihat mana akun-akun yang ada untuk kita masukkan di situ, untuk kita masukkan di earnings-nya. Oke, jadi yang jelas di sini adalah pertama adalah income-nya, pre-tax income from continuing operations. Di sini ada 2.200. Oke. Kemudian interest expense plus amortization of debt expense and discount premium itu masuk ke interest expense. Ini yang dia udah di sini kan udah ada penjelasannya consist of. Di sini udah bersihnya sebesar 700.000. Jadi ini in thousands, maaf. Jadi ini udah termasuk interest expense dan amortisasi dari debt expense dan discount atau premium. Jadi itu. Kemudian kita juga melihat interest portion of operating rental expense. Apakah ada? Ternyata di catatan laporan keuangan ada interest implicit in non-capitalized lease amount. Jadi dia bilang di sini adalah operating rental expense. Jadi sebenarnya ini ada interest yang berhubungan sama leasing. Jadi kita tahu bahwa di sini ada rental expense hubungannya sama leasing. Ada sebesar 300.000, berarti ada di sini komponen yang kita tambahkan. Kalau tax adjusted preferred stock dia
nggak bilang bahwa dia ada dividen. Preferred stock dividend requirement of majority owned subsidiaries plus, dia ada dividen di preferred stock tapi untuk perusahaan, jadi nggak ada di subsidiariesnya, dia nggak bayar preferred stock untuk subsidiaries, berarti kita nggak ada. Amount of previously capitalized interest amortized in the period, ini sebenarnya adalah interest yang udah diamortisasi. Nah, ini masuk ke depreciations include amortization of property. Jadi depresiasi yang sebesar 800 itu termasuk depresiasi dari capitalized interest ini. Jadi interest yang udah diamortisasi sama interest yang masuk ke amortisasi masuk kalau di income statement masuk depresiasi dan amortisasi. Jadi nggak masuk ke interest, nggak dikategorikan sebagai interest expense, masuk ke depresiasi dan amortisasi. Kan di sini bahwa interest expense itu kan hanya pembayaran bunga, sementara dia nggak, sementara kita belum menghitung amortisasi dari capitalized interestnya atau pokoknya. Oke. Lalu undistributed income of less than 50% on subsidiaries or affiliates, ini ada jelas di income statement, jadi kita masukkan. Nah, yang nggak disebutkan adalah sebenarnya extraordinary gain. Extraordinary gain ini gue di sini ngikutin standar Amerika yang dipunyai oleh buku, bahwa extraordinary gain itu sebenarnya bisa dimasukkan juga, bisa dimasukkan atau bisa enggak. Jadi ini lebih ke asumtif extra gain yang didapatkan itu relate ke fixed charge-nya atau enggak. Karena di sini dia bilang bahwa subsidiaries juga punya fixed charge. Extraordinary gain ini kan gain yang didapatkan dari subsidiaries dia. Nah, karena subsidiaries ini punya fixed charge, jadi gue berasumsi bahwa jadi ini juga earnings yang didapatkan yang berhubungan sama fixed charge kayak gitu. Jadi extraordinary gain ini juga kemudian dijelaskan bahwa extraordinary gain adalah yang didapatkan dari subsidiaries. Jadi mungkin ini harus, kalau di soal di case ini harus lebih jelas bahwa extraordinary gain ini dapatnya dari mana. Dan kalau dari subsidiaries dia berhubungan dengan fixed charge atau enggak, subsidiaries itu punya fixed charge atau enggak. Nah, di sini extraordinary gain disebutkan ada dari subsidiaries, dan subsidiariesnya disebutkan bahwa mereka punya fixed charge. Jadi ini adalah gain yang didapatkan sebenarnya bentuk kepemilikan perusahaan dan dia termasuk fixed charge. Itu jadi alasan gue masukin ke sini 200. Oke. Nah, nanti di soal-soal berikutnya extraordinary gain ini sebenarnya enggak ini by case, dia belum tentu masuk, tapi harus ada penjelasan lebih lanjut bahwa dia extraordinary gain dapat dari mana, dan subsidiaries itu dia ada related sama fixed charge-nya perusahaan atau enggak. Ada enggak fixed charge subsidiaries yang ditanggung oleh perusahaan, sebenarnya kayak gitu. Oke. Kita masuk ke, tadi kita udah dapat earnings-nya. Kalau fixed charge-nya kita lihat bahwa ada total interest incurred, kita lihat bahwa kita nggak masukin di sini, nggak masukin di interest expense, tapi kita masuk di ini interest incurred dan interest portion of capitalized lease. Jadi ada porsi interest incurred itu ada dua, ada total interest yang incurred sama yang dimasukkan, dan ada porsi interest dari leasing capital lease kayak gitu. Jadi 740 tambah 100 dapatlah 840. Nah, lalu di sini ada amortisasi, debt expense, of discount of premium. Nah, di sini amortisasi of bond discount di interest expense. Amortisasi of bond discount itu 60.000. Jadi beda sama yang di sini. Jadi interest expense ini dia termasuk sama udah semua total, tapi untuk di sini dia cuma bilang amortisasi of debt expense dan discount or premium. Dia cuma di amortization of bond discount aja 60. Nah, lalu ada interest portion of operating rental expense. Tadi kita udah bahas bahwa ada interest implicit in non
capitalized list amounts of 300.000. Oke, berarti 300. Lalu kita lihat tax adjusted preferred stock dividend requirements of majority owned subsidiaries. Kita udah bahas bahwa dia nggak punya di subsidiaries nggak punya preferred stock dividen, jadi nggak perlu dimasukkan. Dapatlah 2.880 per 1.200, dapatlah 2,4. Artinya apa? Setiap $1 dari fixed charge yang dimiliki oleh perusahaan itu, yang diwajibkan oleh perusahaan itu, ada di cover oleh earnings yang worth-nya sebesar 2,4. earnings yang apa? Earning yang relate to fixed charge. Jadi kayak gitu untuk interpretasinya. Itu untuk pembahasan soalnya. Jadi sebenarnya yang di sini yang agak sulit sebenarnya, pertama ngelihat apa aja yang masuk ke earningsnya dia kan, earnings to fixed charge-nya. Kita harus tahu ini. Kemudian yang kedua yang sulitnya adalah lu harus kategoriin akun mana masuk sebagai mana. Kayak pre-tax income mungkin clear, tapi kalau udah ditanya interest expenses, amortization of the action mungkin itu masih oke. Tapi yang bagian interest portion, tax adjusted preferred stock itu sebenarnya harus agak hati-hati sih sebenarnya ngeliatnya. Udah nggak memang satu-satunya cara untuk lihat harus hati-hati. Jadi mungkin akun yang agak akan bingung ngeliatnya federal interest yang D into interest portion of operating rental expense, ini harus dilihat jelas dulu. Preferred stock mungkin jelas. Amount of previously capitalized interest amortized in the period, ini juga agak perlu hati-hati karena pengertiannya agak beda kan. Ini yang satu masuk ke amortization of bond, yang satu ada masuk amortization of previously capitalized interest. Itu disamain aja sih di catatan keuangannya. Undistributed income mungkin jelas bisa ada di atas. Lalu ada total interest incurred. Ini harus hati-hati karena berarti ada total, ada dua, ada di interest incurred sama interest portion of capitalized list. Jadi karena kan kita leasing ada interest portionnya, terus ada yang C juga ini lagi, dan sisanya sih sebenarnya oke. Jadi harus hati-hati di ngeliat akunnya itu aja sih. Oke, itu untuk bahasan soal. Sampai ketemu di aksi selanjutnya. Thank you.